menceritakan seorang YouTuber bernama Amemiya yang kontennya mengulik tentang kisah-kisah gaib. Suatu hari ia menemukan denah rumah yang sekilas tampak biasa, tapi menyimpan aura misterius. Dengan dibantu arsitek bernama Kurihara, denah tersebut menjadi awal mula petualangan menegangkan Amemiya mencari petunjuk-petunjuk yang tersembunyi. Mampukah Amemiya mengungkap rahasia di balik denah tersebut? Bersama saya Hendy, kita masuk ke alur cerita film berjudul The Floor Plan. Cerita bermula memperlihatkan seorang YouTuber yang dikenal selalu membahas kisah-kisah gaib. Nama asli YouTuber itu adalah Amemiya. Suatu hari setelah live streaming, manajernya curhat kalau dia berencana membeli rumah baru untuk keluarganya di Tokyo, sembari menunjukkan denah rumah tersebut kepada Amemiya. Di rumah itu terdapat ruangan kecil yang sempit berbentuk persegi panjang di antara dapur dan ruang tamu. Tetapi anehnya, tidak ada pintu atau lorong yang mengarah ke ruangan itu. Karena ikut penasaran, Amemiya bilang pada manajernya kalau dia akan memeriksa denah lantai yang sangat janggal ini. Jadi keesokan hari, Amemiya memeriksa rumah itu sendirian, tetapi hanya melihat dari luar halaman, di mana semuanya tampak normal seperti rumah-rumah lain pada umumnya. Amemiya lalu berkonsultasi dengan seorang arsitek bernama Kurihara, yang sebelum ini sering membantunya menemukan konten misterius untuk channel YouTube-nya. Kurihara mempelajari denah itu secara teliti, kemudian memberi pendapat bahwa ruang aneh tersembunyi itu seperti sengaja dibangun untuk suatu tujuan. Semakin mereka memperhatikan denah, semakin banyak detail mencurigakan yang mereka temukan. Misalnya kenapa kamar anak menggunakan pintu ganda, toilet jadi satu dengan kamar, tapi kamar itu tidak memiliki jendela. Lalu tangga di lantai 1 terletak di dalam ruangan lain yang seolah memberi kesan bahwa rumah tersebut dirancang untuk menyembunyikan kamar anak. Jika melihat semua kejanggalan ini, rasanya bukan seperti rumah, melainkan lebih mirip penjara. Kurihara menyimpulkan bahwa siapapun yang tinggal di rumah ini sebelumnya pasti berusaha menyembunyikan anak-anak mereka dari dunia luar. Di apartemennya, sewaktu Amemiya sedang mengedit video, dia menemukan detail aneh lainnya dari denah rumah. Oleh sebab itu, Amemiya kembali menemui Kurihara. Apa yang ditemukan Amemiya, yaitu jika denah lantai 1 dengan lantai 2 disusun saling tumpang tindih, maka ruang kosong kecil itu seperti menghubungkan kamar anak di lantai 2 dengan kamar mandi di seberangnya. Ini menyiratkan bahwa mungkin ruang sempit itu merupakan jalan tersembunyi. Dengan menggunakan rute tersebut, anak-anak bisa berpindah dari lantai 2 ke lantai 1, melintasi jalan tersembunyi lalu kembali naik ke kamar mandi di lantai 2. Seandainya dugaan mereka itu benar, lalu apa tujuan pemilik rumah membangun ruangan aneh seperti itu? Mungkinkah jalur itu digunakan untuk pembunuhan? Pada titik ini, Kurihara dan Amemiya yakin bahwa sesuatu yang mengerikan terjadi di rumah itu. Beberapa saat kemudian, Amemiya mendapat telepon dari manajernya yang menyampaikan bahwa dia memutuskan untuk tidak jadi membeli rumah itu disebabkan ia baru tahu ada kasus kematian di sekitar area tersebut. Setelah mencari info di internet, Kurihara dan Amemiya menemukan berita mengenai mayat yang termutilasi ditemukan di area hutan pegunungan yang lokasinya tak jauh dari rumah aneh itu. Keesokan harinya, Amemiya mengunggah video tentang rumah aneh itu ke channel YouTube-nya. Tak lama setelah ditayangkan, dia mendapat pesan dari seseorang yang mengaku punya petunjuk tentang rumah itu. Mereka kemudian janjian bertemu, dan orang itu ternyata seorang wanita yang memperkenalkan diri dengan nama Yuzuki. Amemiya mulai mewawancarai Yuzuki yang memberitahunya bahwa pemilik rumah itu mungkin telah membunuh suaminya. Menurut cerita Yuzuki, suaminya yang bernama Kyoichi sempat izin pergi menemui kenalannya, tetapi tak pernah kembali lagi, hingga akhirnya mayat Kyoichi ditemukan di gunung terdekat dalam kondisi termutilasi dan pergelangan tangan kirinya hilang. Karena polisi belum juga menemukan pelaku, maka Yuzuki berinisiatif menyelidikinya sendiri. Dan melalui pencariannya, Yuzuki mendapati satu denah rumah di daerah Saitama yang juga menarik perhatian Amemiya. Bahkan rumah itu memiliki sesuatu yang sama anehnya dengan rumah di Tokyo. Segera setelah itu, Kurihara memeriksa denah rumah lain tersebut, dan seperti dugaan, rumah ini juga memiliki ruangan yang dirancang untuk mengisolasi anak-anak.
Tetapi ada sesuatu yang lebih meresahkan di sini, yaitu terdapat ruangan berbentuk segitiga yang menghalangi sinar matahari masuk ke dalam rumah. Ditambah lagi ada area kosong lain di dalam rumah tersebut, yang menurut teori Kurihara bisa jadi ada ruang bawah tanah rahasia. Namun ini masih sebatas dugaan, sebab penyelidikan mereka hanya berdasarkan teori dan pengamatan, jadi masih jauh dari kata selesai. Malam harinya, Amemiya pulang dan mulai mengedit video rekaman wawancara Yuzuki. Mendadak komputernya bermasalah, diikuti lampu yang padam dan terdengar suara-suara aneh dari apartemennya. Saat Amemiya hendak memeriksa, secara tiba-tiba dari kegelapan ada orang misterius yang menerjang keluar hingga melukai leher Amemiya, menyebabkan ia lemas dan hanya bisa pasrah sewaktu wanita berwajah menyeramkan itu kembali menyerangnya hingga pingsan. Saat terbangun, sudah ada Kurihara yang datang dan membalut luka Amemiya. Dia juga memberitahu Amemiya kalau manajernya juga pingsan di lorong depan. Bahkan kondisi sang manajer lebih buruk dari Amemiya, seperti orang yang sedang kesurupan. Mereka sama-sama berpikir siapapun yang berada di balik misteri yang sedang mereka selidiki ini mungkin telah mengatur serangan itu. Keesokan harinya, Amemiya dengan ditemani Yuzuki menyelinap masuk ke dalam rumah aneh di Tokyo yang sebelumnya batal dibeli oleh manajernya. Di dalam rumah, mereka memeriksa dinding lantai 1 dengan ruang tersembunyi di baliknya. Kemudian lanjut naik ke kamar anak yang berada di lantai 2. Sesuai denah, kamar anak memang agak tersembunyi dan harus melewati pintu ganda yang entah apa tujuannya dibuat. Di kamar tersebut, mereka menemukan bekas cakaran dan noda darah di lantai yang memanjang sampai ke salah satu sudut. Seperti dugaan, tepat di bawah sudut rak itu terdapat lorong tersembunyi yang kemungkinan mengarah dari lantai 2, melewati ruang tersembunyi di lantai 1, lalu naik lagi ke kamar mandi di seberang. Tapi belum pasti apakah rumah itu sengaja dibangun untuk membunuh seseorang. Beberapa saat kemudian, Amemiya ditelepon oleh Kurihara yang telah menyelidiki kasus kematian Kyoichi. Hal yang mengejutkan Amemiya setelah ia tahu kalau Kyoichi tidak memiliki riwayat pernikahan atau tidak memiliki istri. Fakta ini menjelaskan bahwa cerita Yuzuki adalah kebohongan. Karena tidak tahu siapa Yuzuki sebenarnya membuat Amemiya panik. Tepat saat ia berniat keluar, Yuzuki tiba-tiba muncul di hadapannya menatap tajam ke arahnya dengan cara yang menyeramkan. Sebisa mungkin Amemiya menghindar hingga ia berhasil keluar dari rumah itu. Malam harinya, di tengah hujan lebat, Yuzuki kembali datang ke tempat Amemiya. Ia meminta maaf karena telah berbohong dan mengakui bahwa Kyoichi memang bukan suaminya. Lalu denah rumah aneh lainnya yang dia tunjukkan sebelumnya, rumah itu sebenarnya rumah Kyoichi sendiri. Yuzuki telah menyelidiki rumah-rumah aneh ini sejak lama atas petunjuk dari kakaknya. Sekarang Yuzuki akhirnya mau berbagi kisahnya, bahwa dulu keluarganya hanya terdiri dari Yuzuki, Ayano kakaknya, dan kedua orang tua mereka. Awalnya Yuzuki mengira keluarganya itu normal seperti keluarga lain. Sampai suatu hari, ayah mereka meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dan di waktu yang hampir bersamaan, Ayano menghilang secara misterius. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Kyotsugu mulai mengunjungi rumah mereka secara rutin. Karena takut, Yuzuki akhirnya meninggalkan rumah dan sejak itu ia tinggal sendirian. Namun 6 bulan yang lalu, Ayano tiba-tiba menghubungi Yuzuki mengajaknya bertemu. Saat itu Ayano telah menikah dengan seorang pria bernama Keita dan mereka bahkan memiliki seorang anak laki-laki bernama Hiroto. Saat mereka sedang ngobrol, Ayano tiba-tiba melihat ada mobil yang mendekat dan dia tampak ketakutan. Tapi sebelum pergi, Ayano menyerahkan selembar kertas berisi alamat yang kebetulan itu adalah alamat 2 rumah aneh yang tengah diselidiki Amemiya. Itulah sebabnya Yuzuki mendatangi Amemiya, karena dia yakin Amemiya dapat membantunya memecahkan misteri rumah aneh ini. Setelah mendengar cerita itu, Amemiya memberitahu Yuzuki bahwa dia sebelumnya sempat ngobrol dengan tetangga rumah aneh di Tokyo. Katanya tetangga itu pernah melihat penampakan di kamar tidur rumah itu saat Ayano masih tinggal di sana. Tetangga itu bahkan mengirimkan bukti foto penampakan itu kepada Amemiya. Karena foto itu sangat gelap, Amemiya lalu mengedit foto itu dengan meningkatkan kecerahannya. Dan begitu melihat hasilnya, dia merasa ngeri sendiri karena sosok yang berdiri itu bukanlah penampakan hantu, melainkan wanita berwajah menyeramkan yang sama dengan pelaku yang menyerang Amemiya.
Yuzuki dan Amemiya lalu pergi menemui Kurihara untuk menunjukkan foto wanita menyeramkan itu. Setelah memeriksanya dengan seksama, menurut Kurihara berdasarkan ciri-ciri sosok itu bukanlah wanita, melainkan seorang anak laki-laki yang mengenakan topeng. Informasi ini membuat mereka menyadari bahwa Ayano kemungkinan punya 2 orang anak, yaitu seorang bayi laki-laki bernama Hiroto yang Yuzuki temui 6 bulan lalu, dan seorang anak laki-laki lain yang seusia dengan siswa sekolah dasar. Kurihara sampai pada kesimpulan bahwa Ayano dan Keita mungkin telah mengurung anak laki-laki itu di rumah. Dan bisa saja Ayano bersama suaminya adalah pembunuh berantai. Namun Yuzuki tidak sependapat sebab ia mengenal kakaknya itu orang yang baik. Tapi untuk meyakinkan teori Kurihara itu salah, maka mereka harus menemukan Ayano terlebih dahulu. Yuzuki pun teringat ada satu lagi rumah aneh lain yang pernah ia kunjungi, yaitu rumah utama keluarga Katabuchi, atau rumah tempat kakek neneknya tinggal di desa. Dengan berbekal ingatan Yuzuki, Kurihara mulai menggambar denah rumah utama itu secara detail. Dilihat dari sisi manapun, rumah itu memang lebih aneh lagi dari 2 rumah sebelumnya, di mana ada lorong dari pintu depan yang memanjang hingga ke ujung tempat altar Buddha. Selain itu, 4 kamar di sisi kanan dan kiri tidak punya jendela sama sekali, seakan dirancang untuk suatu tujuan khusus. Jika ingin mengetahui kebenaran tentang tempat itu, menurut Yuzuki mungkin ibunya tahu sesuatu. Mereka bertiga kemudian pergi menemui ibunya Yuzuki yang bernama Yoshie, yang saat ini menjadi sukarelawan membantu para tunaiwisma. Tampaknya Yoshie kurang suka ketika Yuzuki bertanya tentang Ayano dan rumah utama Katabuchi. Karena tak bisa mencegah keingintahuan putrinya, Yoshie lalu menunjukkan buku harian milik suaminya yang setelah dibuka penuh dengan coret-coretan aneh. Hingga saat ini Yoshie yakin kalau suaminya itu bukan meninggal akibat kecelakaan, melainkan telah dibuat gila oleh keluarga Katabuchi. Jadi Yoshie ingin Yuzuki melupakan kakaknya dan rumah utama sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Sebab Yoshie percaya kalau rumah itu telah dikutuk. Setelah pertemuan itu, Yuzuki jadi bimbang antara terus lanjut menyelidiki ataukah harus mengikuti nasihat ibunya. Tapi Amemiya meyakinkan Yuzuki untuk tidak menyerah mencari kakak perempuannya. Yuzuki kemudian mengajak Amemiya ikut bersamanya ke rumah utama Katabuchi. Selagi keduanya pergi, Kurihara malah kembali menemui Yoshie lagi karena ada sesuatu yang ia curigai dari wanita itu. Dengan beralasan ada barangnya yang tertinggal, Kurihara menerobos masuk dan menemukan topeng yang disembunyikan Yoshie di balik pintu geser. Sekarang menjadi jelas bahwa Yoshie adalah orang bertopeng yang pernah menyerang Amemiya, sekaligus memberikan halusinogen yang mempengaruhi pikiran dan daya pandang Amemiya. Tujuannya karena Yoshie ingin memperingatkan Amemiya untuk tidak terlibat dengan keluarga Katabuchi, termasuk melarang Yuzuki putrinya agar tidak mendekati rumah utama. Sementara itu, Amemiya dan Yuzuki akhirnya tiba di rumah utama keluarga Katabuchi. Keduanya melangkah masuk, tetapi kondisi rumah itu sangatlah gelap dan terasa kosong. Mereka menjelajah mengikuti denah hingga ke ujung koridor tempat altar Buddha diletakkan. Yuzuki bilang kamar nomor 4 dan nomor 2 biasa dijadikan tempat buat tamu menginap. Namun sewaktu Amemiya mencoba membuka pintu yang menghubungkan kamar nomor 2 dengan nomor 1, pintu gesernya ternyata terkunci. Menurut Yuzuki, pintu itu sudah sejak lama memang tidak dapat dibuka. Berdasarkan rumor dari warga desa, dulunya ada beberapa kasus orang hilang dan beberapa di antaranya adalah orang yang pernah datang ke rumah ini. Selagi mendengar cerita Yuzuki, Amemiya merasakan ada seseorang yang mengawasi mereka. Begitu dia mengarahkan kameranya, muncullah sosok perempuan yang ternyata adalah Ayano. Mereka kemudian diajak bertemu kakek neneknya Yuzuki, di mana Keita suaminya Ayano juga hadir, bersama dengan seorang pria bernama Kiyotsugu yang dulu rutin mengunjungi rumah Yuzuki sejak kematian ayahnya. Atas permintaan kakek neneknya, malam itu Amemiya diminta tinggal di rumah itu. Saat terbangun, sudah ada Kurihara yang menyusul mereka dan ingin berbagi cerita yang dia dapatkan dari Yoshie. Dulu pada zaman Meiji, keluarga Katabuchi dikenal sebagai keluarga yang makmur. Mereka memiliki seorang pelayan wanita bernama Ushio, yang sangat disayangi oleh pewaris keluarga Katabuchi. Terjadilah hubungan terlarang, yang mana Ushio dijadikan wanita simpanan hingga mengandung anak yang menyebabkan istri resmi marah besar. Dia menghukum Ushio dengan memukulinya yang berakibat Ushio mengalami keguguran
dan dikurung di dalam ruang rahasia di rumah tersebut sampai menderita gangguan jiwa. Ushio yang putus asa dan terkena gangguan psikis akhirnya memotong pergelangan tangan kirinya sendiri yang menyebabkan dia meninggal dunia. Meski Ushio telah tiada, tapi tragedi belumlah berakhir. Sebab setelah kejadian mengerikan itu, anak yang lahir dari istri resmi tidak memiliki pergelangan tangan kiri. Bahkan anggota keluarga Katabuchi mulai meninggal satu persatu secara misterius. Mereka percaya bahwa ini merupakan kutukan yang dijatuhkan Ushio. Disitulah kepala keluarga meminta bantuan paranormal. Demi menghentikan kutukan, paranormal itu memerintahkan diadakan upacara persembahan tangan kiri untuk mengusir roh Ushio. Jadi setiap kali ada anak laki-laki yang lahir di keluarga Katabuchi, maka anak itu harus dikurung dan dibesarkan tanpa pernah melihat cahaya matahari sejak lahir. Nanti ketika berusia 10 tahun diharuskan melakukan ritual pengorbanan manusia dengan memotong pergelangan tangan kiri seseorang untuk dipersembahkan ke roh Ushio agar kutukan itu tidak memakan lebih banyak nyawa. Dan ritual ini harus terus dilakukan selama 3 tahun. Sekarang kemungkinan putranya Ayano akan digunakan dalam ritual tersebut. Jika mereka ingin menyelamatkan Ayano dan keluarganya, mereka perlu menemukan tempat rahasia di rumah itu. Karena tata letak rumahnya cukup jelas, itu menunjukkan bahwa lokasi rahasia itu mungkin berada di dekat altar Buddha. Mereka bertiga kemudian coba memeriksa dan tepat di belakang altar, benar saja terdapat lorong tersembunyi. Mereka menyusuri lorong rahasia itu dan segera menemukan rute tersembunyi lain membawa mereka ke sebuah gua yang dipenuhi benda ritual. Di atas altar terpampang foto Ushio beserta potongan tangan kiri dari para korban yang dijadikan persembahan. Setelah lanjut memeriksa sisi gua, mereka akhirnya menemukan penjara tempat putra Ayano dikurung. Keadaannya sungguh memprihatinkan, berusaha bangkit dan berjalan ke arah mereka dengan kondisi lemas. Namun secara tiba-tiba ada seseorang yang menyerang mereka dari arah belakang hingga akhirnya pingsan. Saat terbangun, Amemiya mendapati dirinya telah dikurung di dalam penjara bersama Yuzuki, Kurihara, sekaligus Ayano dan Keita. Inilah momen ketika mereka mengetahui cerita dari sisi Ayano dan Keita. Ternyata Ayano dan Keita sudah saling jatuh cinta saat keduanya masih bersekolah. Awalnya hubungan itu berjalan biasa, sampai Keita mempertanyakan kenapa dia tidak boleh menemui Ayano di luar sekolah. Ayano pun akhirnya menceritakan tentang keluarganya, beserta tradisi mengerikan yang harus dipatuhi setiap generasi. Ayano menyadari kalau hubungan mereka terus dilanjutkan, itu akan membahayakan hidup Keita. Tetapi Keita menolak putus dan justru ingin menolong Ayano. Saking seriusnya, Keita nekat menemui kakek neneknya Ayano untuk meminta restu menikah, serta berjanji bahwa mereka akan membantu ritual tersebut. Di sisi lain, kakek nenek Ayano telah mengurung seorang anak laki-laki di sebuah ruangan. Meskipun bukan putra kandungnya, Ayano dan Keita ingin menyelamatkan anak bernama Toya itu dari nasib buruk yang menimpanya. Kakek neneknya juga mengizinkan Ayano yang merawat Toya asalkan tetap memberikan persembahan tangan kiri. Sejak itulah mereka mulai membangun rumah di Saitama, tinggal bertiga bersama Toya, hingga akhirnya Hiroto lahir. Sepanjang hidup mereka menjaga Toya di dalam kegelapan. Ketika Toya sudah berusia 10 tahun, kakek neneknya merebut Toya beserta Hiroto dan membawa mereka ke rumah utama. Ayano dan Keita tak bisa melawan, dikarenakan mereka selalu diberi obat bius dan dicuci otaknya untuk memastikan mereka tidak kabur. Dari cerita Ayano, akhirnya Amemiya dan Kurihara memahami tujuan dibangunnya rumah aneh di Saitama dan Tokyo bukan untuk melakukan pembunuhan, melainkan dimaksudkan untuk menyembunyikan dan melindungi Toya dari kakek neneknya supaya tidak dibawa kembali ke rumah utama. Sayangnya Ayano dan Keita gagal melindungi anaknya. Beberapa saat kemudian, anggota keluarga Katabuchi menyerbu masuk dan mengepung rumah. Seluruh tahanan dibawa secara paksa menuju tempat ritual. Sedangkan Amemiya dipisahkan dari yang lain sebab dia yang akan dijadikan tumbal. Ayano dapat melihat Hiroto putranya saat itu dipegang oleh salah satu anggota. Toya pun muncul sambil membawa kapak dengan mengenakan topeng Ushio yang sepenuhnya sedang di bawah kendali obat-obatan. Tepat saat Toya hendak memotong tangan Amemiya, sebisa mungkin ia berusaha mengendalikan tubuhnya dan memaksa dirinya untuk tidak melukai Amemiya. Melihat ada kesempatan, Keita mulai memberontak serta melawan untuk menyelamatkan anak dan istrinya.
Selagi menahan Kyotsugu, Keita meminta semua orang segera melarikan diri dari tempat yang mulai terbakar itu. Semua orang terpaksa meninggalkan Keita. Tetapi di terowongan, sang nenek datang dengan membawa gergaji mesin dan berniat menyerang mereka. Untungnya Kurihara berhasil menghindar dan gergaji mesin itu tersangkut di celah batu, memberi mereka kesempatan untuk kabur. Tepat saat mereka hendak keluar melalui altar Buddha, sekelompok anggota keluarga yang tadinya berjaga di luar tiba-tiba menyerbu masuk. Namun sebelum ada yang bisa menemukan mereka, Amemiya teringat kalau ada pintu di rumah ini yang sebelumnya tidak bisa dibuka. Benar seperti dugaannya, penyebab pintu antara kamar 1 dan 2 tidak dapat dibuka, yaitu karena di balik ruangan itu terdapat ruang rahasia. Walau ukurannya sempit, tetapi cukup menampung mereka bersembunyi dan berhasil mengelabui orang-orang di luar yang memburu mereka. Begitu orang-orang itu pergi, mereka mengira keadaannya sudah aman. Namun mendadak, parang yang menembus dinding hampir mengenai Amemiya, di mana Kyotsugu yang menemukan mereka. Sebisa mungkin Amemiya mencoba menyadarkan Kyotsugu bahwa tidak ada yang namanya kutukan dan mereka semua sudah dicuci otaknya. Tapi Kyotsugu benar-benar tidak peduli dengan perkataan Amemiya, sebab yang dia inginkan hanyalah uang dan aset milik keluarga Katabuchi. Terlebih jika jumlah pewaris Katabuchi lebih sedikit, maka bagian yang akan didapatnya akan bertambah. Tepat di saat Kyotsugu hendak menembak Amemiya, dari arah belakang seseorang tiba-tiba menyerang Kyotsugu hingga tewas. Tak disangka orang yang melakukannya adalah sang kakek, yang kemudian memotong pergelangan tangan Kyotsugu untuk dipersembahkan demi meredakan kutukan Ushio. Sang kakek sebenarnya menyadari ritualnya telah gagal setelah Toya tidak mampu melakukan pengorbanan. Namun sebagai kepala keluarga, dia merasa harus menahan kutukan itu dengan mengorbankan darah keturunan Katabuchi. Amemiya hanya terdiam akibat syok melihat apa yang terjadi di depan matanya. Setelah itu, semua orang berusaha menjauh dari rumah itu dengan melewati jalur hutan. Untungnya begitu sampai di tepi jalan, mereka berpapasan dengan Yoshie yang kebetulan datang untuk menyelamatkan putri dan cucunya. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat rumah utama yang telah dilahap api, yang berarti baik kakek dan neneknya maupun Keita mungkin telah tewas dalam kebakaran itu. Merasa keadaannya sudah aman, Ayano melepaskan topeng dari wajah Toya, memungkinkan anak itu melihat sinar matahari untuk pertama kali dalam hidupnya. Kejadian ini menjadi berita viral, di mana terdapat kasus penemuan sejumlah mayat beserta tangan kiri tanpa jasad di sebuah rumah yang terbakar. Namun dari semua jasad yang teridentifikasi, ternyata tidak ada mayat Keita. Jadi belum pasti apakah Keita masih hidup ataukah sudah tewas. Ayano mengungkapkan misteri lainnya, yaitu tentang kematian Kyoichi. Ternyata Kyoichi memang ada hubungannya dengan Ayano dan Keita sebagai orang yang membeli rumah lama mereka di Saitama, yang memiliki kamar berbentuk segitiga. Tapi mereka menemukan Kyoichi yang sudah meninggal akibat mengalami serangan jantung di rumah itu. Kebetulan tanggal upacara tangan kiri semakin dekat, jadi Ayano dan Keita berinisiatif memotong tangan Kyoichi untuk dikirimkan pada kakek neneknya, sementara mayat Kyoichi mereka buang di gunung. Namun kakek neneknya tahu kebohongan mereka, bahwa bukan Toya yang melakukan ritual itu. Selagi Ayano dan Keita dipanggil ke rumah utama, Hiroto, putra kecil mereka yang ditinggalkan di rumah Tokyo, tak hentinya menangis. Toya yang khawatir pada adiknya akhirnya melanggar aturan untuk tidak boleh keluar dari kamarnya. Ia mengenakan topeng lalu melewati jalan rahasia menuju kamar Hiroto. Jadi terungkap, penampakan yang dilihat tetangganya waktu itu adalah momen di mana Toya sedang berusaha menenangkan adiknya supaya berhenti menangis. Sungguh menyentuh, di balik rumah yang memiliki denah lantai yang aneh, ternyata ada cinta keluarga yang sangat berharga. Pada akhirnya, Yuzuki berterima kasih pada Amemiya yang telah membantunya dan dia pun mengucap selamat tinggal. Sedangkan Amemiya, meskipun ia mendapat banyak bahan konten, tetapi ia memutuskan tidak mengungkap fakta sebenarnya kepada para penonton channelnya dan menjadikan denah lantai itu sebagai misteri yang masih belum terjawab. Kebetulan malam itu Kurihara mampir ke apartemen Amemiya. Namun sewaktu makan malam, mereka mendengar suara-suara aneh di apartemen tersebut. Kurihara lalu meminta Amemiya menunjukkan denah lantai apartemen itu. Amemiya terkejut sebab ia tak menyadari kalau denah apartemennya sendiri ternyata memiliki keanehan,
yang di balik dinding seperti ada ruang sempit berbentuk persegi panjang. Dinding itu letaknya tepat di belakang tirai tempat Amemiya biasa melakukan live streaming. Karena merasa penasaran, mereka pun memeriksanya dengan menurunkan tirai. Terlihat kondisi tembok sungguh kusam, dan ada banyak ulat yang merayap keluar dari celah bawah dinding. Keduanya sama-sama menempelkan telinga pada dinding, berusaha menangkap sumber suara yang terdengar seperti ada sesuatu yang sedang menggaruk-garuk dinding itu. Sayangnya film harus berakhir, dan kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya berada di balik dinding itu. Terima kasih telah menonton hingga akhir cerita, dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.